akan membuat amplifikasi PCR. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai saya Anissa Nurjana dengan NIM 2407816 dan rekan saya. Halo, saya Dinara Fitri Syafina Haris dengan NIM 2406693. Halo, saya Ramania Syamsana dengan NIM 2410301. Halo, saya Naila Putri Rabani dengan NIM 240525. Halo, perkenalkan nama saya Latifah Syafani dengan NIM 2406914. Halo, saya Benarina Sahalisa dengan NIM 2408198. Selamat menonton! Saya akan menjelaskan apa itu prinsip PCR. Sebelum itu, apa sih definisi dari PCR? PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak fragmen DNA tertentu dan cepat di luar tubuh atau secara in vitro. Melalui PCR, sejumlah kecil DNA dapat digandakan menjadi jutaan salinan dalam waktu relatif singkat. Nah, konsep dasar PCR adalah meniru proses replikasi DNA secara alami yang dilakukan di luar sel dalam kondisi laboratorium terkontrol. Proses ini memerlukan DNA template, primer, enzim DNA polimerase tahan panas, dan nukleotida, serta dikendalikan oleh thermal cycler. Selanjutnya ada proses PCR. Yang pertama itu ada denaturasi. Dan dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit. Untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi. Dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit, masing-masing pada suhu 92 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 97 derajat Celcius. Proses yang kedua itu ada paneling atau penempelan primer. Kriteria umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60 guanin dan sitosin, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sequence DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius. Namun, suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Proses yang terakhir itu adalah pemajangan primer atau extension. Selama tahapan ini, polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung. Kecepatan penyusun nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 3-100 nukleotida atau detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup. Untuk tahap perpanjangan primer ini, biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahapan ini diperpanjang selama 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Halo semuanya, perkenalkan saya Bernardina Suhalisa dengan NIM 2408198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen PCR. Yang pertama ada DNA template. DNA template ini berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk molekul DNA baru yang sama. Nah, DNA template ini merupakan DNA yang dijadikan target kebanyakan. Di dalam DNA cetakan terdapat segmen yang dijadikan target secara khusus untuk dilakukan
dilakukan perbanyakan dengan bantuan enzim DNA polimerase termostabil. Yang kedua ada enzim DNA polimerase termostabil, yang mana dia berperan dalam mengkatalisis sintesis utas baru DNA. Nah, enzim ini bekerja sesuai dengan DNA cetakan yang dijadikan target dan memerlukan primer oligonukleotida untuk mengawali proses sintesis DNA. Yang ketiga ada primer oligonukleotida, yang mana dia berperan sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi. Nah, primer ini terdiri dari dua, yaitu primer forward dan juga primer reverse. Molekul deoksinukleotida trifosfat atau DNTPS itu sebagai bahan untuk menyusun sekuen DNA baru. Nah, enzim DNA polimerase berperan mengkatalisis terbentuknya reaksi penyambungan ikatan fosfodiester antara molekul DNTPS dan sekuen primer oligonukleotida. Yang kelima ada buffer. Buffer berfungsi untuk menjaga pH larutan agar tetap stabil sehingga kinerja enzimnya DNA polimerase tidak terganggu. Yang keenam ada MgCl2, di mana ini itu sebagai kofaktor yang berfungsi untuk menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Nah, dengan adanya MgCl2 ini akan meningkatkan interaksi primer dengan template yang membentuk kompleks larut dengan DNTPS. Yang terakhir ada nuclease free water atau NFW, yaitu untuk melarutkan bahan lain seperti DNA template, primer, dan enzim PCR dalam reaksi PCR. Nah, NFW ini memastikan bahwa tidak ada enzim nuklease yang dapat menghancurkan DNA yang akan diamplifikasi sehingga menjaga integrasi DNA target. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan cara untuk membuat PCR mix pipetting.
Oke, selanjutnya ada perhitungan tabel yang akan dijelaskan oleh saya, Anissa Nurjana, dengan NIM 2407816. Pertama, di sini ada komponen PCR-nya, ada stoknya, ada akhirnya, ada volume 1 reaksi, volume 4 reaksi, dan volume maksimal. Nah, saya akan menjelaskan gimana kita mendapatkan volume 1 reaksi terlebih dahulu. Yang pertama, ada DNA. DNA ini awalnya 10 Ng per mikroliter. Akhirnya 50 mg. Nah, caranya akhir dibagi stok, jadi 50 dibagi 10, yaitu 5. Nah, selanjutnya menghitung DN-TPS. DN-TPS ini kan ada 10 milimolar dan akhirnya tuh 800 mikromolar. Nah, 100 ini tuh 100 milimolar ini diubah dulu ke mikromolar, itu 100.000. Nah, 800 dibagi 100.000 lalu dikali 25. 25 itu dari volume akhirnya. Selanjutnya ada menghitung buffer. Buffer juga akhir dibagi stok tapi dikali 25. Jadi 1 dibagi 10 dikali 25 jadinya 2,5. Lalu ada tak. Tak itu langsung aja ya dibagi akhir sama stok, yaitu 1 dibagi 5 itu hasilnya 0,2. Selanjutnya ada MgCl2. Ini cara menghitungnya V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 gitu. V1 Oke, untuk V1 nya itu masih belum kita ketahui. Untuk M1 itu ada di 25, itu stoknya sendiri. Nah, selanjutnya sama dengan V2. V2 nya itu volume akhir, jadi 25 dikali M2. M2 nya itu akhir itu yaitu 1,5. Jadi V1 dikali 25 sama dengan 25 dikali 1,5. Terus habis itu tinggal dikaliin aja dan hasilnya 1,5. Selanjutnya untuk menghitung primer F dan primer R itu akhir dibagi stok, jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk menghitung NFW-nya itu volume 1 reaksi tersebut yang dari DNA sampai primer R itu ditambahin lalu dikurangi 25, jadi hasilnya 13,6. Nah, untuk menghitung volume 4 reaksi itu caranya kan tadi volume 1 ya ke volume 4, berarti tinggal dikali aja, dikali 4 gitu. Lalu untuk volume mix yaitu tinggal ditambahin volume 1 sama volume 4 gitu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, saya Dinara Fitri Syafina Haris dengan NIM 2406693. Di sini saya akan menjebarkan mengenai perhitungan TA dan TM dan menjawab pertanyaan pada praktikum kali ini. Langsung saja kita ke perhitungan TA atau annealing temperature dan TM melting temperature. Di sini terdapat gen OSDREP 2A dengan keterangan bahasa primer forwardnya itu urutan primernya adalah ATG, CTG, TTT, CGA, TTT, GTG, TCT, dan TG. Untuk bahasa primer reverse-nya, urutan primernya adalah CTA, ATA, GGA, AAG, GCT, AAA, dan C. Nah, untuk menghitung TM, kita bisa menggunakan rumus 2 derajat Celcius dikalikan dengan dalam kurung jumlah A ditambah jumlah T, tutup kurung, ditambah 4 derajat Celcius dikalikan dengan dalam kurung jumlah G ditambah jumlah C. Oke, yang pertama kita hitung terlebih dahulu TM dari forward gitu ya. Kita hitung 2 derajat Celcius dikalikan dengan jumlah A, di situ jumlah A-nya ada 2, ditambahkan dengan jumlah T, di situ T-nya ada 12, ditambahkan 4 derajat Celcius dikalikan dengan dalam kurung jumlah G, di situ G-nya ada 6 dan ditambahkan dengan jumlah C, C-nya di situ ada 3. Kita hitung semuanya ada 64 derajat Celcius. Lanjut kita hitung TM dari reverse, bahasa primer reverse. 2 derajat Celcius dikalikan dengan jumlah A, di situ jumlah A-nya ada 11, ditambahkan dengan jumlah T, di situ T-nya ada 3,
tutup kurung ditambah 4 derajat Celcius dikalikan dengan jumlah G. Di situ G-nya ada 5, tambahkan jumlah C, di situ C-nya ada 3, tutup kurung. Kita hitung semuanya menghasilkan 60 derajat Celcius. Untuk bentuk TA terdapat rumus TM dikurangi dalam kurung 2 sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, dalam menghitung TA, biasanya kita menggunakan suhu yang paling rendah, yaitu 60 derajat Celcius. Jika kita kurangi dengan 2 derajat Celcius, 60 derajat Celcius dikurangi 2 derajat Celcius menghasilkan 58 derajat Celcius. Jika kita kurangi dengan 5 derajat Celcius, 60 derajat Celcius dikurangi 5 derajat Celcius menghasilkan 55 derajat Celcius. Jadi, rentang TA itu terdapat pada suhu rentangnya gitu ya, suhu 55 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, jika Anda memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda DNA yang akan Anda perbanyak setelah satu siklus PCR? Untuk menjawab hal tersebut, kita terdapat rumus nih. Jumlah DNA akhir sama dengan DNA awal dikalikan dengan 2 pangkat jumlah siklus, karena DNA itu akan menggandakan gitu ya. Kalau misalnya di situ ada 16 untai ganda DNA dan jumlah siklusnya ada 1, maka langsung aja kita masukin sesuai rumusnya. Jadi 16 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 32. Jadi jumlah total untai ganda DNA setelah satu siklus PCR adalah 32 untai ganda DNA. Next, ke pertanyaan berikutnya. Berapa banyak DNA duplex yang diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR? Sama ya seperti sebelumnya, kita langsung aja masukin ke rumusnya. DNA awalnya ada 1 duplex, jumlah siklusnya ada 4 siklus. Langsung saja kita masukin. Jadi 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi dari 1 DNA duplex setelah 4 siklus PCR akan diperoleh 16 DNA duplex. Oke, perkenalkan, nama saya Ramania Syarul Hasana dengan NIM 2410301. Di sini saya akan menjelaskan manfaat PCR. Berikut adalah beberapa manfaat pada PCR. Yang pertama itu deteksi penyakit genetik, yang dimana digunakan untuk mendeteksi mutasi genetik atau kelainan DNA yang menyebabkan penyakit keturunan seperti thalassemia, fibrosis, kistik, dan lain-lainnya. Lalu, poin yang kedua yaitu ada diagnosa infeksi. Nah, diagnosa infeksi ini adalah untuk mendeteksi patogen seperti bakteri atau virus dalam tubuh kita, termasuk HIV, tuberkulosis, dan SARS-CoV-2 atau COVID. Nah, PCR ini juga sangat sensitif sehingga bisa mendeteksi infeksi dari sampel yang sangat kecil. Lalu poin yang ketiga itu ada identifikasi DNA forensik, yang dimana di dalam dunia forensik ini PCR digunakan untuk memperbanyak DNA dari TKP kejadian seperti itu, sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, korban bencana, atau pencocokan keluarga. Lalu poin keempat yaitu ada rekayasa genetika dan bioteknologi, di mana untuk koloni gen memproduksi protein secara rekombinan atau memodifikasi tanaman dan mikroorganisme agar memiliki sifat unggul. Lalu yang kelima ada uji kehamilan dan parental diagnosis, yang dimana ini tuh bisa mendeteksi kondisi genetik janin bayi tersebut dari sampel kecil seperti cairan, ketuban, atau darah dari si ibu yang mengandung. Lalu yang terakhir, poin ke-6 ada penelitian molekuler, yang dimana penelitian ini biasanya digunakan dalam riset laboratorium. Nah, PCR dimana PCR ini adalah teknik dasar untuk analisis ekspresi gen, pelacakan transgen, dan studi evolusi molekuler.